وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Ini sudah masuk belum nih? Sudah. Kelas. Baik. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriyah. Dan kita sudah sampai pada bab yang ke-261, babu bayani ma yajuzu minal kadhib, bab penjelasan apa yang boleh dari dusta. Jadi hukum asalnya dusta adalah apa? Haram. Tetapi ada pengecualian. Maka ini termasuk dalam bab likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaidah memiliki mustathnayat, pengecualian-pengecualian. Kaidah asalnya dusta haram. Pengecualiannya ini yang kita bahas. Qala rahimahullah, i'lam, ketahuilah, annal kadhiba, bahwasanya dusta itu, wa in kana, meskipun adalah, asluhu, asalnya, muharraman, diharamkan, fayajuzu, maka boleh, fi ba'di, pada sebagian al-ahwali, kondisi. Bisyurutin, dengan syarat-syarat, qad awdahtuha, yang saya sudah menjelaskannya, fi kitabil adhkar, di dalam kitab al-adhkar. Apa judulnya kitab Al-Adhkar? Al-Adhkar Al-Muntakhabah. Zikir-zikir yang dipilih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab Adhkar isinya adalah hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi. Tidak semua hadis zikir dia tampilkan. Dia pilih yang sahih-sahih. Kalau ada yang dhaif dia jelaskan kedhaifannya, tetapi masih bisa diamalkan. Wa mukhtasaru dzalika, dan ringkasan dari itu, annal kalama, bahwasanya ucapan itu, wasilatun, perantara, ilal maqasid, kepada tujuan. Fa kullu maqsudin mahmudin, maka setiap tujuan yang terpuji, yumkinu tahsiluhu, yang mungkin untuk dihasilkan, bi ghairil kadhibi, tanpa dusta, yahrumul kadhibu fihi, maka haram dusta padanya. Jadi meskipun tujuannya utama, maka tetap harus jujur. Sehingga kita tidak memakai kaidahnya sebagian orang bahwa tujuan menghalalkan semua cara. Enggak. Tapi tujuannya meskipun terpuji, caranya juga harus terpuji. Wa illam yumkin, tetapi jika tidak mungkin, tahsiluhu, untuk menghasilkannya, illa bil kadzib, kecuali dengan dusta, jazal kadzib, barulah boleh berdusta. Summa, kemudian, ingkana, jika adalah, tahsilu dzalikal maqsudi, menghasilkan tujuan tersebut, mubahan, mubah, kanal kadzibu, maka dustanya pun mubahan, ikut mubah. Nah, di sini berlaku kaidah at-tabi'u tabi'un, atau al-wasilatu ila syai'i lahu hukmuhu. Tujuan kepada sesuatu hukumnya sama dengan sesuatu tadi. Maksudnya boleh, berarti tujuannya juga boleh. Tujuannya boleh, maka perantaranya juga boleh. Tujuannya wajib, maka perantaranya juga wajib. Maka ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, termasuk di sini. Wa in kana wajiban, dan jika adalah tujuan itu wajib, kanal kadzibu wajiban, adalah dusta itu hukumnya juga wajib. Fa idza ikhtafa, beliau sekarang ngasih contoh. Fa idza ikhtafa, apabila bersembunyi, muslimun, seorang muslim, min dolim, dari seorang yang dolim, yuridu qatlah, yang ingin membunuhnya, au akhdha malih, atau merampas hartanya,
wa akhfa malahu, dan dia yang menyembunyikan harta tersebut. Wa su'ila insanun anhu, dan ditanya seorang manusia tentangnya. Wajabal kadzibu, wajib berdusta bi ikhfaihi, untuk menyembunyikannya. Nah, maka beliau di sini ngasih contoh. Seandainya seorang muslim dikejar-kejar oleh orang dolim, kita tahu sembunyian di mana, maka kita tidak boleh jujur. Sehingga tidak boleh kita mengikuti hikayat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini jujur kepada perampok nih, sehingga perampoknya jadi tobat. Pertama, kisah itu belum tentu benarnya. Yang kedua, kisah itu tidak sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini. Tidak sesuai dengan kaidahnya para ulama. Masa jujur kepada maling, ini gak benar. Jujur kepada orang baik. Kepada maling jangan jujur. Al-harbu khid'ah, perang itu tipuan. Maka kepada musuh jangan jujur. Kemudian yang ketiga, seandainya kejadian itu benar, itu kan maling di masa dulu. Maling di masa dulu kita jujur, dia jadi tobat. Maling di masa sekarang kita jujur, tambah hancur. Kemudian wakada, dan demikian juga laukana indahu wati'ah, kalau ada padanya titipan. Wa arada zalimun, dan ingin seorang yang zalim akhdaha, mengambil titipan tadi. Wajabal kadzibu, wajib berdusta bi ikhfaiha, untuk menyembunyikan titipan tersebut. Karena orang yang dititipi itu adalah orang yang diamanai. Orang yang diamanai wajib amanah. Kalau dia jujur mengatakan ini titipannya saya simpan di sini, ini berarti tidak amanah. Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berarti harus menyembunyikan. Kalau tidak menyembunyikan, berarti dia tidak amanah. Kemudian wal ahwatu, dan yang paling hati-hati. Oh, ini berarti belum nyambung ini. Karena mati ini, listriknya mau mati. Coba diperbaiki, bisa enggak tuh? Karena bisa kalau sudah nyambung itu ada tandanya. Ini belum nyambung. Sudah penuh. Nah, udah nyambung. Bismillah. Tapi yang ini malah mati. Apa? Oh, cuma dua. Kurang satu lagi. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Ini antum suka naik gunung ini ya? Setiap apa naik gunung? Setiap tahun. Setiap tahun berapa kali? Sekali. Apa dalilnya naik gunung? Allah mengatakan dalam Al-Quran, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian pada punggung-punggungnya gunung. Apa maksud dari punggungnya gunung? Kita lihat tafsirnya. Turuqiha, jalan-jalannya. Ada juga yang mengatakan, yaitu gunung-gunungnya. Saya tampilkan di sini manakibiha yang bermakna gunung-gunung. Tafsir ya, manakibiha. Ini yang saya buka adalah tafsir Mawardi. Dalam tafsir Mawardi disebutkan famshu fi manakibiha. Ini ada beberapa tafsir, ada 3 tafsir. Yang pertama fi jibaliha, di gunung-gunungnya. Ini tafsirnya Ibn Abbas. Yang kedua pada ujung-ujungnya atau jalan-jalannya. Ini tafsirnya Mujahid, murid Ibn Abbas. Yang ketiga fi turuqiha, pada jalan-jalannya. Nah, maka menurut tafsiran Ibn Abbas, famshu fi manakibiha itu adalah berjalan di atas gunung. Nah, ini dalilnya mendaki gunung. Maka kalau antum pas mendaki gunung, paling bagus membaca surat Al-Mulk. Nah, sambil meresapi perintah Allah Subhanahu wa taala melewati gunung. Baik, kita lanjutkan. Wal ahwatu, dan yang paling hati-hati fi hadza kullih, dalam ini semuanya,
ayyuwarriya, bahwasanya dia melakukan tauriyah. Wa makna tauriyah, dan makna dari tauriyah adalah ayyaqsida, dia memaksudkan biibaratihi, dengan ucapannya, maksudan sahihan, satu tujuan yang benar, laisa huwa kadziban bin nisbati ilaih, tidaklah dia berdusta untuk dirinya. Wa in kana kadziban, meskipun dia dusta, fi dhahiril lafzi, pada zahirnya ucapan dia. Wa bin nisbati ila ma yafhamuhul mukhatab, demikian juga kepada apa yang dipahami oleh orang yang diajak bicara. Ini kalimatnya kurang jelas kecuali kita kasih contoh. Contohnya, Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, namanya siapa? Sarah atau Hajar, Sarah. Wahai Sarah, kita akan bertemu seorang raja yang zalim. Kalau dia bertanya kepada kamu, siapa itu laki-laki sama kamu? Kalau kamu jawab suami, maka saya akan dibunuh. Maka kamu jangan jawab suami, tapi jawablah, ini saudaraku. Kata Nabi Ibrahim, engkau mengatakan saya sebagai saudara, tidak bohong, karena kita ini saudara seagama. Kan di atas muka bumi yang Islam cuma kita berdua, berarti kamu saudaraku seagama, aku saudaramu seagama. Nah, akhirnya Sarah ketika ditanya oleh raja tadi, dia menjawab, itu adalah saudara saya. Nah, ini namanya tauriyah. Maka di sini laisa huwa kadziban binisbati ilaih. Dia enggak bohong karena dia bermaksud saudara tadi, maksudnya saudara seiman. Wa in kana kadziban fi dhahiril lafzi. Meskipun kalau zahirnya lafal bohong. Dia suami tapi ngakunya sebagai apa? Saudara. Zahirnya lafal bohong. Tapi sebenarnya tidak bohong. Kenapa? Karena maksud hati bukan saudara kandung, tapi saudara seagama. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Dalilnya dua. Satu, Nabi juga melakukan tauriyah. Dua, Rasulullah bersabda, wa inna malikul limri'in ma nawa. Masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka kalau dia meniatkan, yang saya maksud dari kata-kata saudara adalah saudara seagama, dia dapatkan itu, nggak ada masalah. Berarti nggak dosa. Contoh lagi, tauriyah. Seseorang mengucapkan sesuatu dipahami oleh orang lain dengan paham yang lain, padahal dia memaksudkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dia paham. Misalnya ada seorang ulama waktu itu disuruh untuk mengatakan Quran adalah makhluk. Padahal itu perkataan ahli bid'ah Mu'tazilah. Maka dia mengatakan, Al-Quran, langit, bumi, bulan, bintang, semua ini adalah makhluk. Maka ulama itu dibebaskan. Udah, kamu bebas. Karena kamu sudah mengatakan Quran adalah makhluk. Padahal yang dia maksud, semua ini jari ini loh. Kalau tadi lain lagi, itu kalimat lain ya. Matahari, bulan, bintang, Quran, nah itu lain, itu dia nggak bicara lagi. Semua ini maksudnya semua jari-jari saya. Nah, ini namanya tauriyah. Daripada dia disiksa seperti Imam Ahmad disiksa dalam penjara, dia nggak kuat, maka dia melakukan tauriyah, nggak apa-apa. Tapi beliau mengatakan, walau tarakat tauriyah, seandainya dia meninggalkan tauriyah, wa atlaqa ibaratal kadzib, dan dia mengucapkan ucapan dusta, falaysa biharamin, maka tidaklah haram fi hadzal hali, dalam kasus ini, dalam kondisi ini. Kenapa dia tidak haram padahal dia dusta? Kenapa? Karena dua dalil. Yang pertama, karena ini kondisi darurat. Kondisi apa? Darurat. Kaidah kita mengatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat menyebabkan yang haram jadi tidak haram. Dalilnya seperti misalnya orang boleh makan bangkai karena hampir mati. Ini darurat. Kemudian dalil yang kedua, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Ammar bin Yasir. Apa kata Allah tentang Ammar bin Yasir? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Pada surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani. Siapa yang kafir kepada Allah setelah iman.
illa man ukrih, kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kekafiran. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tenang dengan keimanan, maka ini dimaafkan. Maka Ammar bin Yasir termasuk yang melakukan ini. Dia mengatakan, saya kafir sama Muhammad. Muhammad itu nabi palsu itu. Nah, dia ngomong begini dalam rangka supaya dia tidak disiksa. Berarti dia bohong dong. Dia sebenarnya meyakini Nabi Muhammad nabi asli, tapi dia katakan nabi palsu. Nah, ini boleh, kenapa? Karena kondisi darurat dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Nah, maka ayat ini surat An-Nahl menjadi dalil untuk apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tadi. Surat An-Nahl ayat 106. Kemudian, ini ada dalilnya dia. Wastadalla, dan berdalil al-ulama, para ulama, fi jawazil kadzib, dengan bolehnya dusta fi hadzal hali, dalam kasus ini, fi hadits Ummi Kulthum radhiyallahu anha, dengan hadisnya Ummu Kulthum radhiyallahu anha, annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi bersabda, laisal kadzabu, bukanlah tukang dusta, alladzi yuslih, orang yang mendamaikan, bainan nas, di antara manusia, fayanmi khairan, lalu dia menyampaikan kebaikan. Au qala, atau Nabi bersabda, yaqulu khairan, dia mengucapkan kebaikan. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya gini, ada dua orang bertengkar. Kemudian ada orang ingin mendamaikan dua orang ini. Nah, cara dia mendamaikan adalah berbohong, tapi tujuannya untuk mendamaikan. Bagaimana caranya? Dia bilang kepada B, tadi saya ketemu A, dia memuji engkau. Kemudian dia bilang kepada B, tadi saya ketemu kamu ketemu A, memuji engkau. Padahal A tidak memuji B, B tidak memuji A. Nah, ini berarti dia yanmi khairan, menyampaikan kebaikan. Yang kebaikan itu sebenarnya enggak ada. Tetapi dia pura-pura mendengar ucapan yang baik tadi. Dari A kepada B, dari B kepada A. Nah, maka A akhirnya mengatakan, ternyata B itu baik sama saya ya. Ternyata komentar dia tentang saya baik. Nah, demikian juga B juga begitu. Ternyata A itu kalau komentar kepada saya baik. Akhirnya keduanya merasa bahwa keduanya ini saling nggak ada masalah. Sehingga pas ketemu saling senyum lagi, nggak ada masalah. Nah, kita yang mendamaikan jadi senyum juga. Wah, udah kemakan dusta saya. Ini nggak apa-apa begini. Karena Nabi sudah mengatakan laisal kadzab, bukan dusta. Berarti boleh hal itu. Dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa mendamaikan antara manusia ini perkara yang sangat utama. Saking utamanya sampai diperbolehkan dusta padanya. Padahal hukum asal dusta adalah haram. Nah, maka haram menjadi halal ini pasti gara-gara perkara yang sangat penting. Sama dengan orang hampir mati kemudian boleh makan daging bangkai. Kenapa? Karena menjaga nyawa itu perkara yang sangat penting. Maka oleh Allah diperbolehkan orang makan bangkai karena hampir mati. Nah, mirip dengan ini juga. Karena itu kalau engkau bisa mendamaikan antar manusia, ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada engkau dengan kelebihan yang sangat tinggi. Suami istri cekcok, datang kepadamu, cari solusi. Ini satu kemuliaan diberikan oleh Allah. Sehingga jangan malas untuk menghadapi kayak begini. Dibantu sebisa mungkin. Pernah ada suami istri datang ke rumah saya. Mau cari solusi, Ustaz. Solusi apa? Ini kami berantem terus. Suami istri berantem terus. Ya mungkin karena masih muda. Belum matang usianya untuk berkeluarga. Akhirnya sering berantem. Nah, maka kalau ada orang datang kepada kita seperti itu, jangan kita malas untuk menghadapi ya. Wah, jangan kepada saya lah, sama ustadz yang lain. Enggak begitu. Ini kesempatan bagus dari Allah. Allah kirim orang itu padamu, ini supaya engkau melakukan ini, islah bainan nas. Sampai Allah menyebutkannya dalam Al-Quran tentang mendamaikan antara manusia. Pada surat apa?
pada surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah. Tidak ada kebaikan pada rata-rata ucapan manusia kecuali orang yang memerintahkan sedekah atau memerintahkan kebaikan atau memerintahkan perdamaian. Perdamaian ini termasuk ma'ruf, berarti ini termasuk dalam babu dzikril khassi ba'dal 'am liyadulla ala fadli dzalikal khas. Menunjukkan ini islah ini sangat mulia sehingga dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendamaikan antar manusia ini betul-betul sangat dipentingkan dalam Islam. Allah memerintahkan secara langsung untuk mendamaikan. Pada surat Al-Hujurat ayat 10. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwatikum. Ini boleh ikhwatikum, boleh akhawaikum. Kalau akhawaikum karena dua saudara yang bertengkar. Kalau ikhwatikum karena tadi ikhwatun. Ya. Bada fa aslihu baina ikhwatikum. Jadi perintah dari Allah langsung ya untuk apa? Mendamaikan, menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zada Muslimun, Imam Muslim menambahkan fi riwayatin dalam satu riwayat, qalat Ummu Kulthum, berkata Ummu Kulthum, walam asma'hu, dan saya tidak mendengar Nabi yurakhis, memberikan keringanan fi syai'in, pada sesuatu apapun, mimma yaqulun nas, dari apa yang diucapkan oleh manusia, illa fi thalath, kecuali dalam 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Satu, ta'nil harba. Yang dia maksud satu adalah perang. Yang kedua, wal islah bainan nas, dan mendamaikan di antara manusia. Yang ketiga, wa haditsar rajul, dan perkataan seorang laki-laki imra'atah kepada istrinya, wa haditsal mar'ah, dan perkataan istri zaujaha kepada suaminya. Inilah 3 yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk bohong. Kita bahas satu-satu. Al-harbu, perang. Apakah ada dalil selain hadis ini bahwa perang boleh bohong? Ada. Rasulullah bersabda, Al-harbu khud'atun atau khid'atun atau khad'atun, 3 qiraah. Al-harbu, perang itu, khud'ah, adalah tipuan. Perang harus menipu. Kenapa? Untuk menang. Ini hadis muttafaqun alaih dari Jabir, muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, dan banyak sekali yang meriwayatkan. Maka dalam perang boleh bohong. Apalagi kalau orang itu tertawan, ditangkap musuh, ditanya oleh musuh, siapa sekarang panglimanya? Nah, kita bohong nggak apa-apa. Di mana sekarang tempatnya panglimanya? Nah, kita bohong nggak ada masalah, nggak ada dosa sama sekali. Bohong menyebabkan masuk neraka, ini nggak berlaku untuk perang. Rasulullah pernah bohong dalam perang, pernah, tapi bohongnya tauriyah. Yaitu Nabi bertanya kepada para sahabat, rute ke arah Jakarta gimana ya? Sehingga para sahabat mengira ini akan perang menuju Jakarta. Padahal ternyata perangnya menuju Jawa Timur. Ini berarti berbohong, tapi tauriyah, ya. Seolah-olah ingin pergi ke barat, ternyata pergi ke timur. Sayyidina Ali pernah berbohong ketika dia duel 1 lawan 1 sebelum terjadi perang. Biasanya ada duel dulu, namanya mubarozah kan. Nah, maka Ali mengatakan, saya tidak mau kalau berdua kamu. Maka orang yang tadi datang itu menoleh ke belakang karena mengira di belakangnya ada temannya, sehingga dia berdua. Begitu dia menoleh, dipukul oleh Sayyidina Ali. Maka perkataan Sayyidina Ali, saya tidak mau melawan 2 orang, ini bohong karena sebenarnya 1 orang itu. Nah, ini adalah satu taktik perang, dan ini justru menunjukkan cerdasnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia bisa memalingkan perhatian musuh sehingga dia bisa menyerang pada saat dia lengah tersebut. Kemudian yang kedua, islah tadi, mendamaikan, sudah kita baca dalilnya. Yang ketiga, obrolan suami kepada istri, obrolan istri kepada suami. Ini bukan secara mutlak, bukan. Mari kita lihat dalam hadis yang lain. Bagaimana yang dimaksud obrolan ini? Liyurdiyaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.
Yuhaddithur rajul imra'atah, yaitu seorang suami bicara kepada istrinya liyurdiyaha, untuk membuat istrinya ridho. Kalau istri juga begitu, istri bilang kepada suami untuk membuat suaminya ridho. Dengan kata lain, ini maksudnya adalah ucapan-ucapan gombal dalam hal cinta kepada suami atau kepada istri. Misalkan, okay, istri bertanya kepada suami, Mi, menurut antum gimana wajah saya ini? Wah, masya Allah, cantik betul, okay. Cantik betul, anti itu. Okay. Tapi dalam hatinya, ya sebenarnya nggak begitu cantik. Tapi kalau ngomong jujur kan istrinya tambah cemberut kan. Nah, maka mengatakan tidak ada yang lebih cantik daripada kamu. Nggak apa-apa. Tapi lebih bagus tadi tauriah. Daripada kamu bohong, maka kamu lebih baik apa? Tauriah. Maka misalnya kita mengatakan, Masya Allah, engkau itu kayak rembulan. Padahal maksud hati apa? Rembulan itu grunjal-grunjal. Karena pipinya itu banyak apa? Banyak jerawatnya. Tapi kita bilang engkau seperti rembulan. Nah, dia senang, wah saya seperti rembulan cantik. Tauriah namanya. Atau seorang istri masak kemudian terlalu asin. Nah suaminya ditanya, gimana mas rasanya? Masya Allah, mantap. Maksudnya mantap asinnya. Nah, nggak ada masalah dia ngomong begitu. Lirudiah. Ya. Termasuk mohon maaf dalam hubungan suami istri. Istri mengatakan misalnya apa namanya sudah cukup atau puas, tapi sebenarnya tidak begitu puas, nggak ada masalah. Ini namanya apa? Hadits ar-rajul imra'atah liyurdiyaha. Jadi ucapan-ucapan gombal itu. Jadi tidak secara mutlak ya. Tapi kalau secara mutlak nggak boleh. Misalnya suami apa namanya sudah nikah lagi, kemudian ditanya, apakah engkau nikah lagi? Karena saya dengar-dengar informasi kok panjenengan nikah lagi. Nah, maka tidak boleh bohong. Oh enggak, istri saya cuma satu. Nanti kalau saya mati yang mewarisi cuma kamu. Enggak boleh bohong begitu. Karena kalau kita bohong begitu nanti istri yang kedua yang disembunyikan nggak dapat warisan nanti. Gimana haknya? Nah, jadi bukan semua kebohongan diperbolehkan, bukan ya. Tapi maksudnya untuk meridotkan tadi, untuk memuaskan apa? Suami atau istri. Hadis berikutnya bab 262. Babul hassi, bab hasungan alat tasabbuti untuk tabayyun fima yaquluh, pada apa yang dia akan ucapkan, wayahkih, dan akan dia ceritakan. Jadi maksudnya bab ini, sebelum kita menyampaikan sesuatu, maka kita tabayyun dulu. Apakah kalimat ini benar atau salah? Apakah berita ini benar atau salah? Kalau kita belajar ilmu bahasa, maka kalimat itu dibagi dua. Ada apa? Insya sama khabar. Kalau khabar, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Tapi kalau perintah misalnya, tidak ada kemungkinan benar dan salah. Larangan, tidak ada kemungkinan benar dan salah. Yang ada kemungkinan salah itu khabar. Nah, maka kalau kalimat yang akan kita sampaikan itu berupa khabar, maka kita harus tabayyun. Apakah khabar ini sahih atau tidak? Dan menurut saya, tabayyun itu dalam menyampaikan suatu berita itu dua kali. Satu, tabayyun apakah benar berita itu atau tidak benar. Dua, tabayyun apakah berita ini cocok untuk disampaikan ke khalayak atau tidak. Kadang ada berita yang benar, tapi nggak cocok untuk disebarkan ke khalayak. Jadi pikir dua hal ini dulu. Kalau dua hal ini sudah dipikirkan, dan menurut antum, oh nggak apa-apa, ini sudah benar, sudah punya sumbernya yang valid, kemudian kalau disebarkan gimana? Nggak ada masalah, tidak akan memunculkan madarat atau fitnah, nah maka baru sampaikan. Jadi tahapnya dua ya. Apakah benar atau tidak, kemudian apakah maslahat atau tidak untuk disampaikan. Nah seringkali kita itu cuma tabayun satu kali. Cuma cari informasi, benar nggak? Oh udah yakin benar, langsung share. Jangan begitu. Setelah yakin benar, dipikir lagi. Maslahat tidak nih. Kalau maslahat, bismillah. Tapi kalau tidak maslahat, jangan. Ditahan saja. Kita baca bab-babnya. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala. Ada 3 hadis di sini.
Wala taqfu, dan janganlah engkau itu mengikuti. Maksudnya ikut-ikut mengatakan ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu. Jadi lisan kita jangan mengikuti suatu perkataan atau ikut-ikut mengatakan sesuatu yang kita nggak ngerti. Ada informasi tentang seseorang, nah, kita nggak tahu, jangan ikut bicara. Kalau ditanya gimana, bilang aja wallahu a'lam, Allah lebih tahu, selesai. Ada seorang ustadz di Cemani, di satu pesantren. Ustadz itu ditanya oleh seseorang, Ustadz, apakah benar Ustadz Mudzakir itu Syiah? Maka Ustadz ini mengatakan, wallahi la adri. Demi Allah saya nggak tahu, karena nggak pernah ketemu sama Ustadz Mudzakir. Ini saya kira sikap yang sangat bagus. Dia tidak mau mengatakan seperti rata-rata orang yang di sekitar dia. Karena orang-orang di sekitar dia itu menganggap Ustadz Mudzakir Syiah. Tapi dia sendiri mengatakan, wallahi la adri. Ini menurut saya seorang ustadz yang betul-betul paham agama. Sehingga karena dia belum pernah ketemu sama Ustadz Mudzakir, disuruh menghukumi, dia nggak mau. Padahal di pesantren tadi, mungkin semua ustadznya adalah pendapatnya sama. Yang menganggap bahwa Ustadz Mudzakir Syiah. Dan memang kelompok tersebut sudah terkenal, itu kelompok yang menuduh Ustadz Mudzakir Syiah. Itu saya kasih contoh satu aja, mengamalkan ayat ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dengan mengatakan la adri. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ma yalfidhu, tidaklah mengeluarkan min qaulin, ucapan, illa ladaihi, kecuali di hadapannya raqibun. Apa kemarin raqib? Mengawasi. Atidun, apa kemarin? Yang disiapkan. Dia mengawasi perilaku kita dan disiapkan untuk mencatat amalan dan ucapan kita. Malaikat Raqib Atid ini bukan nama, tapi ini sifat. Sehingga yang kanan Raqib Atid, yang kiri juga Raqib Atid. Karena dulu semasa kecil seingat saya diberitahu yang kanan Raqib, yang kiri Atid. Ini salah. Raqib Atid ini bukan nama, tapi sifat. Disebut juga apa? Qa'id, yang duduk. Karena duduk mengawasi kita di kanan dan kiri. Itu istilah Quran, Raqib Atid sama Qa'id. Kalau istilah hadis, sahibul yamin, sahibus shimal. Qaulin, ucapan. Ini adalah nakirah. Apakah ini menunjukkan umum? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan umum. Sehingga semua ucapan dicatat oleh malaikat. Sebagian ulama berpendapat yang dicatat itu cuma yang salah satu dari dua. Yang berpahala atau yang berdosa. Nah, maka pada kata-kata qaul ini diperselisihkan oleh para ulama. Ucapan apa yang ditulis? Ucapan yang tidak ada pahalanya, tapi juga tidak ada dosanya, itu yang diperselisihkan. Tapi kalau ucapan yang ada pahalanya, jelas, pasti ditulis, semua ulama sepakat. Ucapan yang berdosa, pasti ditulis, semua ulama sepakat. Dalil bahwasanya ucapan yang baik ditulis oleh malaikat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, bahagia, liman wajada, bagi orang yang mendapati fi sahifatih, dalam catatan amalnya apa? Istighfaran katsira. Nah, istighfar termasuk ucapan yang berpahala ditulis. Berarti kalau ucapan berpahala ditulis, maka sebaliknya yaitu ucapan yang berdosa pasti juga ditulis. Nah, sekarang ucapan yang tidak ada pahala, tidak ada dosa, ditulis tidak? Nah, ini mahallu khilaf, diperselisihkan ulama. Contohnya apa? Misalnya engkau berada di sawah, kemudian sambil menggarap padi itu, sambil misalnya mengatakan ayo. Nah, apakah malaikat nulis ayo? Nah, ditulis enggak itu? Pahala enggak, dosa juga enggak. Nah, ini ditulis tidak itu? Nah, itu mahallu khilaf. Saya tidak ngerti ya pendapat mana yang lebih kuat, tapi kalau melihat ini ini adalah isim mausul menunjukkan apa? Umum, semuanya ditulis. Wallahu a'lam. Hadis yang pertama, 1547. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kafa, cukuplah bil mar'i, bagi seseorang, kadziban, dusta,
Ayu haditha bahwasanya dia menceritakan bikulli dengan seluruh masami' apa yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini melarang kita menyampaikan semua yang kita dengar. Berarti gimana bolehnya? Bolehnya tabayun dulu. Apa yang kita dengar, kalau dia berupa khobar, maka ada dua kemungkinan tadi. Namanya khobar itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Maka harus tabayun, apakah benar ataukah salah. Kalau sudah tabayun benar, baru silahkan disampaikan. Tapi saya tambahkan tadi ya, tabayun yang kedua adalah silahkan difikir apakah maslahat atau tidak. Mungkin bisa berbeda pendapat ya. Antum mengatakan, menurut saya ini maslahat. Menurut orang lain mengatakan, ini tidak maslahat. Nah, silahkan berjalan sendiri-sendiri. Yang menganggap maslahat, silahkan sampaikan. Tapi harus yakin maslahat. Yang menganggap tidak maslahat, maka jangan menyampaikan. Karena dia menganggap tidak maslahat. Karena itu apa? Masalah ini bisa khilafiyah antara satu orang dengan yang lain, tapi setiap orang melakukan sesuai dengan yang dia yakini. Kalau dia yakin ini maslahat, silahkan sampaikan, nggak ada masalah. Dalam hadis ini dikatakan kafa bil mar'i kadziban. Dalam riwayat yang lain lafalnya kafa bil mar'i ithman. Cukup seseorang itu berdosa kalau dia itu yuhaddits bi kulli ma sami'. Nah, maka ada dua lafal ya, semuanya sahih dan ini menunjukkan bahwa dusta itu termasuk dosa. Dosa contohnya adalah dusta. 15:8. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa yang haddatsa menyampaikan hadis anni dari saya bi haditsin dengan satu hadis. Yara atau yura di situ? Yara. Kalau yara artinya adalah mengetahui. Kalau yura artinya adalah menyangka. Nah, di sini yara, ya, dia mengetahui annahu kadzibun, bahwasanya hadis itu dusta atau palsu. Fahwa maka dia itu ahadul kadzibina atau ahadul kadzibaini. Di situ kadzibin atau kadzibain? Bin atau bain? Bin. Nah, baik. Kadzibin orang-orang yang dusta. Kalau kadzibain salah satu dari dua orang yang dusta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis palsu tidak boleh disampaikan. Kalau kita menyampaikan hadis palsu, maka kita ikut dosa sebagaimana orang yang memalsukan hadis tadi. Itulah makna ahadul kadzibaini. Dua orang berdusta, yaitu si pemalsu hadis dan yang menyampaikan hadis palsu itu. Kalau ahadul kadzibin, ya berarti apa? Orang-orang yang dusta. Ada banyak ya. Ada orang yang dusta kepada bapaknya, ada yang dusta kepada ibunya, ada yang dusta kepada gurunya, ada yang memalsukan hadis itu juga dusta. Nah, dia salah satu dari orang-orang daftar orang-orang dusta. Ini dibaca dua bacaan ini sama-sama bisa ya. Kadzibin bisa, kadzibain bisa. Ya, kalau kadzibain berarti tadi maksudnya hadis yang memalsukan hadis dengan orang yang menyampaikan hadis. Kapan kita boleh menyampaikan hadis palsu? Boleh menyampaikan hadis palsu apabila disertai penjelasan bahwa hadis ini palsu. Maka ini boleh. Karena dalam rangka untuk mentahdzir manusia dari hadis tersebut. Misalnya, saya menyampaikan ceramah khutbah Jumat. Saya mengatakan dalam hadis palsu disebutkan an-nadhafatu minal iman. Nah, enggak apa-apa begini. Karena saya menyampaikan itu hadis palsu. Hadis palsu disebut kadzib. Disebut juga dalam istilah mustalah hadis apa? Maudhu'. Disebut juga apa? Mukhtalaq. Jadi tiga nama. Al-kadzib, al-maudhu', al-mukhtalaq. Mukhtalaq itu artinya yang dibuat-buat. Maudhu' yang dipalsukan. Ini semuanya nama untuk hadis palsu. Adapun hadis dhaif berbeda dengan hadis palsu. Hadis dhaif ketika itu berkaitan dengan hukum, maka kita harus menyampaikan itu hadis dhaif.
Karena kalau hadis berkaitan dengan hukum, kita tidak menyampaikan bahwa itu hadis dhaif, nanti orang mengira hadis itu sahih sehingga ngambil hukum dari situ. Hukumnya salah gara-gara hadisnya dhaif. Tapi kalau masalah fadilah amal, maka banyak di antara para ulama yang mengatakan boleh menyampaikan hadis dhaif, fadilah amal, tanpa menyebutkan bahwa hadis itu apa? Dhaif. Banyak ulama yang berfatwa seperti itu. Tapi alangkah bagusnya, meskipun hadis itu fadilah amal, tetap kita sampaikan apa? Dhaif. Karena antara sahih dengan dhaif tetap berbeda. Sahih itu kita yakin, dhaif itu kita ragu. Apakah Nabi bersabda? Kalau Nabi bersabda kita yakin, nah itu sahih. Kalau kita ragu-ragu itu apa? Dhaif. Jadi dhaif itu menimbulkan keraguan-raguan. Maka karena hadisnya menimbulkan keraguan-raguan apakah Nabi bersabda ataukah tidak, kita tidak boleh menjazm bahwa ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara menyampaikan bukan qala Rasulullah, tapi ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ya? Hadis berikutnya 1549. Terakhir nih. Wa an Asma radhiyallahu anha. Asma ketika disebutkan tanpa binti, maka itu yang dimaksud adalah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, karena dialah yang paling populer. Anna imra'atan, bahwasanya seorang wanita qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali dharrah, sesungguhnya saya memiliki dharrah. Apa itu dharrah? Apa dharrah? Madu. Jadi seorang suami punya istri dua. Nah, madunya itu disebut apa? Dharrah. Dharrah diambil dari kata-kata madorot. Jadi orang Arab menyebut madu itu madorot. Kenapa? Sering tengkar. Maka ini satu penamaan yang salah. Kamu kasih nama dharrah, akhirnya tengkar terus. Coba dikasih nama ukhti. Atau apa? Habibati. Atau apa lagi? Ya, apa namanya, sahibati, kan enak gitu ya. Maka insya Allah akan rukun. Jadi kalau ada orang istrinya dua kok tengkar terus, coba disuruh mengubah nama apa panggilannya. Dulu biasanya manggilnya apa? Nah, suruh manggil yang, insya Allah nggak akan perang lagi, karena sama-sama manggil apa? Yang. Baik, sini kembali lagi. Kalau Nabi tidak pernah menyebutnya dharrah, tapi Nabi menyebutnya sebagai jarah. Sebagai apa? Jarah. Oh, bukan Nabi yang menyebutkan jarah. Dalam hadis Ummi Zar'in. Coba saya tampilkan ya. Yang menyebutkan jarah itu bukan Nabi, tetapi ini perkataan seorang wanita yang dia menyebutkan waktu itu ya. Ini wa ghaidhu jaratiha. Nah, jaratiha ini ditafsiri oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Jarah ini bukan tetangga rumah itu bukan, tapi maksudnya madu itu. Nah, ini istilah yang lebih bagus lagi daripada istilah dharrah. Kalau istilah Nabi, Nabi menyebutnya ukhtun. Ya. Ada nggak hadisnya? Litakfa'a. Rasulullah mengatakan wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha. Nah, ukhtiha di sini maksudnya apa? Madu. Maka ada tiga istilah. Dharrah ini yang biasa dipakai orang Arab. Jarah ini yang lebih bagus lagi disebutkan dalam hadis Ummi Zar'in. Ukhtun ini lebih bagus lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Fahal aliyya, maka apakah bagi saya junahun dosa in tashabba'tu, jika saya menampakkan puas min zauji, dari istri saya, dari suami saya, ghairal ladzi, dengan sesuatu yang yu'ti ini, dengan sesuatu yang dia tidak memberikan kepada saya. Faqala an-nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi', orang yang pura-pura puas bima lam yu'ta, dengan sesuatu yang dia tidak diberi,
kalabisi thawbai zurin, seperti orang yang memakai dua baju dusta. Hadis muttafaqun alaih. Beliau jelaskan apa sih mutasyabbi' itu. Al-mutasyabbi' itu maksudnya alladzi yudhiru syaba', orang yang menampakkan puas walaysa bisyaba'an, padahal enggak puas. Wa ma'naha, maksudnya adalah huna di sini annahu yudhiru, dia menampak-nampakkan annahu hasala lahu fadilah, bahwa dia mendapatkan satu fadilah, satu kelebihan, walaysat hasilah, padahal kelebihan itu enggak ada. Misalnya nih, A punya istri 2, B sama C. Kemudian B bilang kepada C, tadi suami mijiti saya, wah enak sekali dipijit suami. Padahal nggak dipijit sama sekali. Sehingga C ini jadi apa? Cemburu kepada apa namanya tadi, madunya tadi. Wah, berarti dia lebih cinta sama istrinya yang pertama atau yang istrinya yang kedua. Nah, maka seperti ini namanya mutasyabih. Dia pura-pura puas, padahal tidak ada puas apapun. Hasalalahu fadilah, pura-pura mendapatkan satu fadilah dari suami tapi enggak ada. Sekarang labisi thawbai zur, orang yang memakai dua baju dusta. Ay maksudnya dzi zurin, yang memiliki kedustaan. Wa huwa alladzi yuzawwir, dan itu adalah orang yang memalsukan 'alan nas, kepada manusia, bi ayyatazayya, bahwasanya dia berlagak biziyyi ahli zuhdi, dengan lagaknya orang-orang zuhud, awil ilm, atau orang-orang yang berilmu, awil sarwah, atau orang-orang yang kaya. Liyaghtarra, sarwah itu artinya harta yang banyak. Liyaghtarra, supaya dia menipu bihi dengannya annasa. Liyaghtarra, supaya tertipu bihi terhadapnya annasu, para manusia. Walaysa huwa, padahal tidaklah dia bitil kasifah, ada pada sifat tersebut. Waqila, dan dikatakan juga ghairu dzalik, tafsir yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi maksudnya orang yang memakai dua baju dusta itu adalah orang yang pura-pura orang alim padahal tidak alim. Maka dia dustanya dua. Satu, dia tidak alim tetapi seolah-olah mengatakan saya alim. Dua, dia semestinya tidak berhak pakai baju ulama tapi dia malah pakai baju ulama. Nah, berarti dua kesalahan. Kesalahan dari sisi seolah-olah mengaku-ngaku dan kesalahan dari memakai sesuatu yang tidak pantas dia pakai. Misalnya, sorban itu misalnya ya biasanya dipakai oleh ulama. Ini bukan ulama tapi pakai sorban. Nah, sehingga datang kemana-mana orang pasti mencium tangannya. Jadi pakai sorban supaya apa? Dicium tangannya. Nah, seperti ini adalah labisi thawbai zur. Tapi tafsir ini saya kurang senang. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata thawbai, dua baju. Ada tafsiran yang lain yang lebih saya sukai. Saya tampilkan di sini. Yaitu kaman la bisa qamisan, seperti orang yang memakai satu baju, wasalakummahu bikummaini akharin, dia sambung lengannya ini dengan lengan yang lain, muhiman annahu labisu qamisain, untuk memalsukan seolah-olah dia pakai dua baju. Orang Arab dulu kalau pakai dua baju, jadi gamis sudah dipakai, kemudian ada gamis luar lagi, ini berarti orang kaya, bajunya dua. Kalau orang miskin bajunya satu. Lah ini ada orang miskin bajunya satu, tapi kemudian di sini disambung dengan apa namanya ini lagi, ya kain lagi. Nah, sehingga seolah-olah ini ada dua baju. Baju dalam luarnya yang coklat ini, baju dalamnya misalnya hijau. Maka orang melihat, wah ini lengannya dua, berarti pakai dua baju. Padahal satu baju. Sudah paham ya? Ini lebih saya sukai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pembahasan? Nah, silakan.